video kali ini kita akan share terkait 4 jenis tes ya. Kita berbicara tes yang wajib dilalui oleh seorang guru jika ingin sertifikasi seperti itu atau ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Info ini adalah sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan juknis atau proses PPG di tahun 2021 ini dan akan berlanjut di tahun-tahun ke depan kecuali sudah ada revisi peraturan seperti itu. Kita to the point saja. Jadi yang pertama yang harus dilalui adalah tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini biasa disebut oleh rekan-rekan guru itu pretest. Jadi pretest ini dilaksanakan di daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilaksanakan di daerah masing-masing. Yang lulus dan masuk kuota akan terpanggil PPG dalam jabatan. Jadi perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya meskipun misalnya dinyatakan lulus, itu belum tentu ikut PPG pada tahun tersebut atau tahun depannya. Karena ada sistem kuota. Dengan kata lain, misalnya tahun ini, tahun tersebut di kuota untuk peserta PPG, mahasiswa PPG hanya 10.000 orang, sementara yang lulus pretest itu ada 20.000, maka 10.000 itu harus menunggu lagi untuk tahun anggaran selanjutnya, seperti itu. Karena ini yang terjadi sejak 2017, 18, dan 19 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang masuk kuota itu akan terpanggil PPG. Nah, apa pertimbangannya untuk ada yang masuk kuota dan ada yang tidak? Itu Bapak Ibu diatur dalam Permendikbud nomor 38. Kita buka aturannya. Diatur dalam pasal 12 dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik ya. Ini seleksi kemampuan akademik pretest tadi melebihi kuota yang ditetapkan. Ini yang kami maksud tadi, misalnya kuotanya melebihi kuota ya. Misalnya kuota hanya 10.000 yang lulus 20.000, maka Dirjen berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja. Ini kriteria yang menentukan siapa yang duluan seperti itu. Masa kerja, usia, urutan tahun lulus, geografis, dan perolehan nilai. Jadi tinggi rendahnya nilai juga ngefek pada apakah Anda dipanggil duluan PPG pada tahun itu atau menunggu di tahun depan. Jadi masa kerja, usia, dan urutan tahun lulus itu mempengaruhi geografis serta perolehan nilai. Nah, ini landasannya sehingga mungkin banyak teman-teman yang sudah lulus pretest masih bertanya, kok saya belum dipanggil? Bisa jadi secara prioritas berdasarkan kriteria ini Anda memang urutannya belum didahulukan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tes yang kedua. Jadi tes kedua adalah ada yang disebut dengan ujian komprehensif. Ini adalah ujian yang akan dilalui setelah Anda sudah terpanggil PPG dalam proses PPG dalam jabatan seperti itu. Jadi ketika mulai mengikuti PPG, misalnya tadi masuk kuota kemudian ikut PPG, Anda akan diberikan modul. Kalau tahun 2021 ini ada 10 modul, 6 modul mapel atau profesional ya sesuai dengan jurusan. Kemudian ada 4 modul pedagogik. Seperti itu. Nah, setelah Anda mendapatkan modul itu, Anda akan melalui proses mempelajari modul itu bersama dosen ya, dosen dari universitas atau LPTK tempat Anda ber-PPG seperti itu. Kemudian nanti akan juga melalui proses menyusun RPP. Kalau tahun ini 2021 itu ada 3 RPP yang disusun. Nah, setelah Anda nanti menyusun RPP tersebut, Anda akan masuk ke praktek peer teaching ya. Peer teaching itu maksudnya adalah praktek mengajar tapi siswanya adalah teman PPG sendiri atau teman kelas PPG. Nah, seperti itu. Jadi kalau 2021 ini karena online ya, prosesnya online, itu maka PPG peer teachingnya juga online melalui pembelajaran daring seperti itu dalam jaringan. Nanti teman-teman ketika pandemik berakhir, nanti prakteknya atau peer teachingnya akan di dalam kelas kampus Anda berkuliah seperti itu. Nah, setelah itu terakhir akan masuk ke ujian komprehensif ini yang sesuai dengan judul ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini menguji pengetahuan teman-teman terkait materi-materi yang sudah dilalui, modul-modul yang sudah dilalui selama proses pembelajaran bersama dosennya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada tes uji kinerja.
Uji kinerja ini adalah Anda praktek mengajar, ya seperti itu di sekolah langsung. Jadi yang Anda hadapi adalah siswa langsung, seperti itu. UKIN, biasa kita menyebutnya dengan UKIN, atau praktek mengajar, seperti itu. Nanti akan dinilai oleh tetap dinilai oleh dosen dan juga guru pamong, seperti itu. Akan ada guru pamong. Kemudian ada UP atau uji pengetahuan. Uji pengetahuan ini adalah mengerjakan soal berbasis komputer. Nah, ini biasanya menjadi tantangan terberat untuk peserta PPG di UP atau uji pengetahuan. Nah, inilah 4 tes yang harus dilalui oleh guru untuk bisa sertifikasi, seperti itu. Sebenarnya secara tahapan ada 7 tahapan. Yang pertama adalah ujian administrasi, ya. Ujian administrasi mengupload ijazah dan SK pengangkatan pertama. Kemudian nanti pretest, lalu ada lagi seleksi administrasi kedua, yaitu mengupload lagi dokumen-dokumen. Tapi kami fokus ke 4 ini karena ini adalah kami fokus sesuai judul 4 jenis tes, seperti itu. Kalau yang 2 itu adalah seleksi administrasi, seperti itu. Demikianlah info yang kami share. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.